Ini pengantar untuk kita bahas dua topik minggu depan itu yang lebih praktis, yang lebih mengarahkan kita kepada harus bagaimana, harus melakukan apa. Minggu ini baru dasarnya. Jadi sakit ini dosa siapa? Pembahasan mengenai sakit bawaan, tapi ini kayaknya semua penyakit bisa ketemu kecocokannya dalam pembahasan ini. Tapi saya secara khusus memakai perspektif kitab Ayub. Kalau kitab yang lain banyak, Bapak Ibu, ada juga tersebar tentang bagaimana sikap iman terhadap sakit penyakit. Tapi malam hari ini perspektifnya secara khusus diambil dari kitab Ayub, khususnya percakapan Ayub dengan tiga sahabatnya. Sebetulnya ada empat, tapi yang satu lagi itu Elihu itu nanti dia eh, pembicaraannya agak berbeda. Kalau dalam kitab Ayub, dia masuk untuk memberi pemahaman yang lengkap tentang kedaulatan Allah. Tapi dalam pembahasan kita, tiga yang pertama ini sudah sepertinya cukup memadai. Sebetulnya pertanyaan ini berangkat dari latar belakang Alkitab, yaitu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta sejak lahir, dan murid-muridnya bertanya tentang siapakah yang berbuat dosa, orang yang buta sejak lahir atau orang tuanya sehingga dia buta. Jadi pertanyaan ini yang menjadi awal pembahasan kita. Kalau orang sakit begini, sakit sejak lahir, cacat sejak lahir, atau mungkin di kemudian hari ada penyakit bawaan, ini dosanya siapa ini? Dosa dia kah? Dosa orang tuanya kah? Tapi tenang aja Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menghakimi gaya hidup masing-masing kita, karena gaya hidup saya juga nggak bagus-bagus amat. Jadi kalau berbicara tentang ini dosa siapa, sampai orang bisa sakit begini, atau orang bisa terlahir buta, mari kita lihat pembahasannya dalam Alkitab kita. Awal mulanya, landasan orang bertanya seperti itu, landasan pertanyaan itu adalah pemahaman teologis yang ada di Perjanjian Lama, yaitu sakit penyakit itu memang akibat dari dosa, dan ada sakit penyakit, khususnya sakit kulit, yang mengundang penghakiman. Kalau sakit penyakit akibat berbuat dosa, itu ada di Imamat 26. Imamat 26 mengatakan gini, jikalau kamu tidak mendengarkan daku, ini saya pakai terjemahan yang pertama, karena ini dikutip dari Alkitab elektronik, sementara yang baru itu belum diketik ulang dalam versi soft copy. Imamat 26 mengatakan gini, jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jika kamu menolak ketetapanku, hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku. Ayat 16, aku akan mendatangkan batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi ancamannya ini langsung berkaitan dengan kondisi tubuh. Kalau orang tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak melakukan perintah itu, muak dengan peraturan-peraturan yang ada, tidak memberlakukan peraturan-peraturan itu, Tuhan akan membuatnya sakit. Itu ada di Imamat 26. Lalu yang berikutnya, ini juga di Imamat 13. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya,
ia harus dibawa kepada imam atau kepada salah seorang dari antara imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit. Kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika ada yang lain pada kulit yang menentukan itu sakit atau bukan, bukan medis, tapi rohaniwan. Ini ibarat zaman sekarang nih kalau kita ada sakit, yang menentukan itu sakit beneran, itu najis atau itu sakit yang bisa diterima, itu bukan dokter, tapi pendetanya. Kira-kira begitu. Apa yang mau disampaikan dari kitab Imamat, sebetulnya latar belakangnya adalah kitab Imamat berkepentingan untuk mempersiapkan Israel sebagai umat pilihan. Jadi, Imamat 26 itu lebih kepada ancaman atau penegasan terhadap para pelanggar hukum. Jadi ini sebetulnya bukan bicara soal penyakit, ini soal pemberlakuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ancamannya kalau tidak memberlakukan hukum Tuhan, ancamannya adalah sakit secara fisik. Kalau dibalik jadinya, artinya kalau dia sakit, jangan-jangan dia lagi dihukum Tuhan. Pemikirannya jadi begitu. Pemikiran terbaliknya, kalau dia sakit, dia batuk kering serta matanya sampai rusak, jiwanya merana, ini pasti lagi dihukum Tuhan. Begitu juga dengan sakit yang mengundang penghakiman. Jadi, ketika orang itu ditemukan tidak sempurna, katakanlah dari kulitnya itu kelihatan, maka dia langsung masuk dalam penghakiman bahwa dia itu harus disingkirkan, najis. Kalau sudah begitu, pemikiran orang selanjutnya adalah orang yang sakit kulit ini dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kalau dibalik lagi, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan-jangan karena dia sedang sakit. Nah, ini pemahaman ini berkembang di Perjanjian Baru itu di berbagai kasus. Antara lain, ketika ada Tuhan Yesus masuk ke satu kota, lalu ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia tidak mungkin tampil di depan umum untuk minta disembuhkan. Karena siapapun yang bersentuhan dengan dia itu menjadi najis. Jadi dia coba mendekati Yesus dari bagian belakang, belakang bawah pun. Dengan apa ya, menyentuh ujung jubah Yesus saja dia sudah yakin kalau dia sembuh. Kenapa begitu? Karena sakit pada waktu itu dianggap sebagai hukuman Tuhan, ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, lalu berlanjut pada penghakiman. Tidak diterima, dikucilkan, dijauhi, dan seterusnya. Nah, dari kenyataan itu, kita mau melihat percakapan Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar. Dari percakapan mereka ini, Bapak Ibu Elifas, Bildad, dan Zofar, semoga kita akan ketemu cara berpikir dan pandangan orang khususnya di Perjanjian Lama tentang sakit penyakit. Ayub perlu diulang. Kenapa perlu diulang? Karena dalam keterangan awal tentang Ayub terlihat sekali intensi maksud dari penulis Ayub untuk menekankan bahwa Ayub itu tidak layak dibuat sakit ataupun menderita. Perhatikan baik-baik catatannya. Ini Ayub pasal 1. Ayub itu orang saleh dan jujur.
Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu ingat pembahasan minggu-minggu lalu, pembahasan di kitab Pengkhotbah dan juga Amsal, bahwa orang yang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, layak diberi penghargaan, diberi upah, reward oleh Allah berupa keturunan. Karena dia orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Maka dia layak mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Itu keturunan yang sempurna. Dia layak diberkati Tuhan dengan keturunan. Dia layak diberkati Tuhan dengan kekayaan. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, dan seterusnya. Catatannya adalah Ayub adalah orang yang terkaya di sebelah timur. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sebetulnya sampai saat ini, setidaknya sampai saat saya belajar teologi, belum ada penelitian yang berhasil membuktikan bahwa tokoh Ayub itu benar pernah ada. Bahwa pernah ada orang di tanah Uz bernama Ayub dan dia orang terkaya di sebelah timur. Tapi kenapa walaupun belum ada penelitian yang berhasil menemukan secara pasti, eh, tapi kitab Ayub itu tetap masuk. Ini saya sudah bahas di beberapa minggu yang lalu. Kitab Ayub ini penting untuk mengkonter apa? Untuk diperhadapkan dengan Amsal. Teologi Amsal bilang orang yang saleh, orang jujur, orang takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan, layak diganjar dengan keturunan dan kekayaan. Tapi ternyata singkat cerita Ayub kehilangan semuanya. Ayub kehilangan anak-anaknya, Ayub kehilangan rumahnya, Ayub kehilangan hartanya, dan terakhir Ayub kehilangan tubuhnya. Kita tahu semua ceritanya, tapi yang menarik adalah Allah bilang kepada iblis, yang penting jangan sampai mati. Jadi iblis bikin Ayub sedemikian rupa habis sehabis-habisnya. Nah, kenyataan itu sangat penting untuk mengatakan bahwa tidak selamanya orang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan berujung pada kebahagiaan ever after. Apa ever after? Kayak di film-film itu nah. Bahagia selamanya. Kan mestinya gitu orang berpikir gitu. Pokoknya kalau dia udah saleh, jujur nggak mungkin ada kemalangan. Ternyata Ayub memperlihatkan mungkin. Mungkin sekali. Nah, kita lanjut. Ketika Ayub mengalami segala malapetaka itu habis-habisan sampai istrinya pun ngajak dia untuk memberontak terhadap Tuhan, datanglah sahabat-sahabatnya. Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Saya suka sekali bagian ini. Mereka sepakat untuk mengucapkan bela sungkawa, tapi ketika mereka memandang dia dari jauh, mereka udah tidak mengenali lagi si Ayub ini, entah apa modelnya. Menangislah mereka, mengoyakkan jubah, lalu terakhirnya lihat, mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Apa yang dilakukan 3 sahabat Ayub ini adalah pendampingan yang paling pas ketika orang eh, eh, apa pendampingan yang paling pas terhadap orang yang mengalami duka cita bisa, kemalangan yang hebat bisa, malapetaka musibah yang hebat, pendampingan ini paling pas. Apa? Duduk bersama-sama dia dalam diam. Yang penting kita ada, nggak usah banyak omong, nggak usah banyak nasihat, nggak usah banyak usul-usulan, makan dulu gitu.
Yang penting mereka ada dan mereka diam saja selama 7 hari. Tapi hanya bertahan 7 hari, Bapak Ibu. Setelah itu mulailah mereka berpendapat. Nah, kita lihat pelan-pelan. Saya berharap Bapak Ibu buka Alkitabnya, walaupun kita nggak akan baca semuanya, paling tidak ini ada, kalau kita sudah buka waktu pembahasan ini, nanti setelah selesai sesi, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Kita lihat Ayub dan Elifaz. Sebetulnya banyak percakapannya, tapi nggak mungkin kita bahas dalam 45 menit. Di pasal 4 ayat 1 sampai 6. Berbicaralah Elifaz orang teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara padamu? Tapi siapa yang dapat menutup mulut? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, tangan yang lemah telah engkau kuatkan, yang jatuh telah diangkat oleh kata-katamu, yang lutut yang goyah telah kau kokohkan. Tapi sekarang, ketika dirimu tertimpa dan engkau kesal, dirimu yang terkena dan engkau terkejut, bukankah takut akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu? Bayangkan ya Bapak Ibu ya, seolah-olah kesalehan Ayub itu dibalikkan lagi oleh Elifaz. Kan selama ini kau yang nasehatin orang. Selama ini kau yang kuatkan orang. Terus ketika malapetaka itu terjadi padamu, kau kesal. Bayangkan ya, ini awal mula yang sangat menyayat hati. Elifaz mengingatkan Ayub karena Ayub kesal dinasehati. Dia rasa selama ini dialah yang menasehati orang, memberi semangat orang, tapi ketika malapetaka itu terjadi atas dirinya, kok dia kesal. Lalu kita lanjut ayat 7 sampai 9. Nah, ini yang saya suka nih. Camkanlah ini. Siapa yang binasa tanpa bersalah? Di manakah orang yang jujur dibinasakan? Elifas mau bilang, nggak ada orang yang tidak bersalah binasa. Orang yang bersalah itu pasti binasa. Dan orang yang tidak jujur itu pasti punah. Dengan kata lain, Elifas mau bilang begini, kebinasaan yang dialami Ayub atau anak-anak Ayub itu pasti disebabkan oleh dosa dan ketidakjujurannya. Karena begitu dia bilang, tidak ada orang yang tidak bersalah binasa. Kalau dia nggak bersalah, mestinya dia nggak binasa. Kalau benar Ayub tidak salah, Ayub tidak habis-habisan seperti ini. Kalau benar Ayub itu orang jujur, dia nggak mungkin dipunahkan segala harta bendanya. Lalu berikutnya, sorry, pasal 4 ayat 12 sampai 21. Elifas mau bilang begini, tidak ada orang yang benar. Ayat 17. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Lihat, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Terlebih lagi mereka yang tinggal dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati tergencet seperti ngengat. Alifas mau bilang begini, nggak ada yang benar di hadapan Allah. Malaikat dan hamba-hambanya itu pun ada yang tersesat. Dengan kata lain, Elifas itu sedang membantah pendapat Ayub yang menyatakan dirinya sebagai orang benar. Itu ada di pasal 6. Kita lihat dulu ya, pasal 6 ayat 29 sampai 30. Pasal 6. Ini nih kata kata Ayub. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langit mulutku tidak dapat membedakan bencana? Ayub itu tetap bertahan bahwa dia ini orang jujur. Dia nggak pernah bohong. Kok ia bisa kena malapetaka seperti itu? Dia bilang, coba periksa ada nggak kecurangan. Dia yakin sekali bahwa dia benar. Tapi Elifas bilang nggak ada orang benar di hadapan Allah. Malaikat pun tersesatnya.
Apalagi orang yang tinggal di dalam pondok tanah, maksudnya apalagi manusia. Jadi ini percakapannya bahwa nggak mungkin menurut Ayub, nggak mungkin kalau dia benar, dia jujur, ini terjadi. Tapi Elifas bilang, ah kalau kau jujur, mestinya kau nggak ngalamin begini memang. Jadi lihat ya, mereka ini berdebat bahwa pasti ada yang salah. Masih dengan Elifas. Pasal 5 ayat 1 sampai 4. Elifas mengingatkan Ayub untuk tidak sakit hati dan akhirnya berlaku seperti orang bodoh yang tidak bijak. Kita lanjut, aku takutnya nggak cukup waktunya. Ayat 5 sampai 7, menurut Elifas, bencana dan kesusahan yang dialami oleh manusia merupakan akibat dari kesalahannya sendiri. Saya suka sekali ayat ini. Ayat 6. Penderitaan tidak muncul dari debu dan kesusahan tidak tumbuh dari tanah. Namun manusia dilahirkan untuk kesusahan seperti bunga api melayang tinggi. Dengan kata lain, Elifas mau bilang, ini masalah yang kau alami ini nggak tiba-tiba muncul. Nggak tiba-tiba muncul dari tanah atau dari debu, ada malapetaka. Ini pasti ada kesalahan yang kau bikin. Sementara ingat Bapak Ibu, kitab Ayub diawali oleh pengakuan bahwa dia orang jujur, takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan dan dia saleh. Ayat 8 sampai 16, ini saran Elifas. Elifas bilang gini, tetapi aku akan mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terselami, keajaibannya yang tak terbilang, dia menurunkan hujan dan seterusnya. Elifas mau bilang, ya sudahlah, ngadulah kepada Allah. Mau kepada siapa lagi? Karena cuma dia yang bisa melakukan berbagai macam uh, perkara yang ajaib yang tidak bisa dilakukan manusia. Menurunkan hujan, mengirim air ke atas ladang, menempatkan orang hina pada derajat yang tinggi, orang yang berduka diberi pertolongan dan seterusnya. Jadi akhirnya saran Elifas, ya udahlah, ngadu aja lah sama Tuhan lah, karena dia yang mampu, termasuk mengubah keadaan Ayub yang tadinya kaya raya menjadi tidak punya apa-apa. Sebaliknya, Elifas juga yakin bahwa Allah itu sanggup mengembalikan keadaan Ayub. Karena itu mengadulah kepada Allah. Nah, yang ayat 17 sampai 27, Elifas bilang gini, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa dan seterusnya. Elifas bilang, anggaplah semua yang terjadi ini sebagai teguran dan didikan Allah. Karena sekalipun ia melukai, ia juga yang membalut, ayat 18. Kalau di uh, terjemahan yang lama dia pakai kata membebat. Jadi kalau kata Elifas, anggaplah ini sebagai teguran dan didikan. Toh kalau Ayub bertahan, pada akhirnya akan ada rasa aman di dalam ketidaknyamanan. Kenapa begitu? Karena Allah yang mengerjakan semuanya ini. Itu sarannya Elifas. Respon Ayub, Ayub jadi tawar hati Bapak Ibu. Ayub tawar hati, kecewa dan putus asa. Di ayat selanjutnya, di pasal 6, kekesalan dan kemalangan yang berat membuatnya tidak dapat mengendalikan kata-kata. Itu Ayub aja ngaku itu. Kalau sekiranya kekesalanku ditimbang, kemalanganku ditaruh di atas neraca dan seterusnya, dia bilang, dia itu ayat 3. Oleh sebab itu perkataanku sembarangan. Maklum lah ya, yang pada pasal awal mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Eh, pas kesininya, 7 hari kemudian, dia bilang di ayat 8.
Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Apa yang kau harapkan rupanya? Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melayangkan tangannya dan menghabisi aku. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, secepat itu ya, bukan secepat itu ya, 7 hari lewat, lumayan lah ya. Yang tadinya mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia bilang lagi ke istrinya, apakah kita hanya mau terima yang baik-baik saja dari Allah, tapi tidak menerima yang buruk? Berhari-hari kemudian, 7 hari kemudian, baru dia bilang, udahlah, kalau Tuhan tidak mau menolong, udah habisi saja nyawaku, udah. Dia putus asa, dia tawar hati dia bilang semua makanan gak ada rasanya. Lalu dia merasa ditinggalkan. Ini yang sebetulnya ini yang membuat berat. Orang kalau sakit punya perasaan ini, inilah yang menambah berat rasa sakit itu. Dia bilang gini, ada orang yang tidak mau datang, yang menahan kasih setia terhadap sesamanya. Nggak mau datang lihat. Ada yang datang melihat tapi kecewa. Padahal Ayub bilang, aku tuh nggak pernah minta apa-apa sama mereka loh. Nggak pernah nyusahin orang. Karena dia dulu orang kaya. Tapi ada orang yang lihat tapi kecewa. Lalu ayat 24 sampai 27 ini juga menarik. Si Ayub bilang. Dia bilang begini, ayat 26. Apakah kamu bermaksud mencela perkataanku? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin lalu? Jadi Ayub bilang seolah-olah mau bilang gini, emang orang nggak boleh ngeluh? Lalu yang menyakitkan lagi, dia bilang gini, perkataannya orang sahabat-sahabatnya itu seperti nasihat, tapi yang bernada mencela. Bayangkan ya, dia bisa merasakan itu dari teman-temannya. Ayat 26. Apakah kamu bermaksud mencela perkataanku? Ayat 27. Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Nasehat sih nasehat, tapi nada mencelanya itu tidak bisa disembunyikan dan itu yang paling menyakitkan. Lanjut ke teman berikut. Teman berikut itu namanya Bildad di pasal 8. Bildad, apa Bildad bilang? Menurut Bildad, Allah itu tidak mungkin membengkokkan keadilan atau kebenaran. Artinya gini, musibah yang dialami anak-anak Ayub adalah karena pelanggaran mereka, sedangkan Ayub harus mencari dan memohon pengasihan Allah. Jadi dalam percakapan ini sebetulnya terlihat betapa Ayub itu tidak terima kalau usahanya untuk mohon pengasihan dan pengampunan Allah setiap kali anak-anaknya bikin dosa, pada akhirnya tidak di apa ya diperhitungkan Allah. Toh anak-anaknya tetap mati. Sementara menurut Ayub, kalaupun mereka bikin pelanggaran, Ayub sudah dengan sangat setia memohonkan pengampunan dari Allah bagi mereka. Tapi mati-mati juga. Nah, Bildad bilang, ya apa yang terjadi di anak-anak Ayub, ya itu karena pelanggaran mereka. Sementara Ayub itu yang masih hidup harus mohon pengasihan Allah. Lalu di ayat 6 sampai 7 pasal 8, menurut Bildad, kalau Ayub bersih dan jujur, dia akan dibela Tuhan dengan pemulihan. Mestinya kalau dia bersih dan jujur, kesusahan itu nggak sampai berhari-hari, segera dipulihkan. Artinya secara tidak langsung Bildad mau mengatakan bahwa mungkin Ayub tidak sebersih dan tidak sejujur yang dia kira. Karena Ayub selalu bilang dia orang yang bersih, orang yang jujur, tapi menurut Bildad jangan-jangan kau nggak kayak gitu. Jangan-jangan kalau keadaanmu ini nggak pulih-pulih, kau nggak sebersih itu, nggak sejujur itu, kira-kira begitu. Lalu ini lagi nih, lumayan menggurui, ayat 8 sampai 19. Tanyakanlah tentang generasi zaman dulu. Perhatikanlah apa yang diselidiki nenek moyang mereka. Sebab kita, anak-anak kemarin,
tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita di bumi seperti bayang-bayang. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan berbicara kepadamu serta melahirkan kata-kata dari akal budi mereka dan seterusnya. Ayub diingatkan untuk belajar dari orang tua tentang apa yang terjadi dengan orang yang melupakan Tuhan. Dengan kata lain, Bildad mau bilang gini, kan contohnya udah ada. Dari zaman dulu, dari zaman leluhur, kalau mereka melupakan Tuhan, ya hasilnya begini. Hasilnya malah petaka dan kebinasaan. Bildad menyarankan Ayub untuk bertobat selagi masih ada kesempatan. Karena Allah tidak akan menolak orang saleh, sedangkan orang jahat tidak akan ditolongnya. Jadi Bildad masih sebagai sahabat tentunya ya, dia masih melihat cobalah kalau kau beneran saleh, mestinya kau nggak ditolak Tuhan. Tapi kalau kau jahat beneran, artinya ya tidak heran kalau engkau ditolak. Jadi Bildad masih mau bilang ada kesempatan, bertobat sudah. Mana tahu ternyata kau terhitung orang saleh. Respon Ayub, inilah ya, kalau kita khotbahin orang saleh, begini nih Bapak Ibu. Ayub juga udah tahu bahwa manusia tidak dapat menang berperkara dengan Tuhan. Ini indah sekali. Percakapan di ayat ini indah sekali. Walaupun Ayub benar bahwa dia tidak salah, tapi dia tidak dapat membantah keputusan Allah dengan memilih kata-kata selain memohon belas kasihan. Dia mau bilang, saya jujur Tuhan, saya takut akan Engkau. Semua perintah sudah saya lakukan, dan seterusnya. Dia benar. Tapi Ayub sadar nggak bisa dibantah keputusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah membiarkan dia masuk dalam malapetaka, mau kita sebut semua jasa kita dari lahir pun, itu tidak akan mengubah keputusan Tuhan. Ayub bahkan tidak percaya jika Allah masih mau mendengarkan seruannya, karena Allah sendiri yang melakukan ini menurut dia. Jadi bayangkan ya, ini kalau kita kasih nasihat sembarang-sembarang, kita kasih nasihat ke orang yang selama ini memang sudah bergumul betul dengan firman Tuhan, akhirnya begini nih, Ayub juga tahu kalau kita nggak bisa menang berperkara dengan Tuhan itu kita nggak menang. Tapi Ayub juga tetap merasa tidak bersalah. Ini yang tadi. Sekalipun Ayub benar dan tidak bersalah, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa jika Allah menyatakannya bersalah. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu ya, ini akhirnya ditarik dari persoalan soal kehilangan harta benda dan juga sakit penyakit yang ada di tubuhnya, ditarik kepada benar atau salah di hadapan Tuhan. Kalaupun ada pengadilan, ini kata Ayub, yang dapat mengadili antara Ayub dan Allah, masalahnya nggak ada wasitnya. Kalaupun digelarlah pengadilan, eh, berapalah kesalahan Ayub, apalah sebetulnya kejahatannya. Ayub yakin sekali nggak akan ada pengadilan yang bisa membuktikan bahwa dia bersalah. Tapi masalah kalau yang diadili antara dia dengan Allah dan nggak ada wasitnya, kan apa boleh buat? Dia hanya bisa menyerah pada keputusan Allah. Kita lanjut ke Sofar, Ayub dan Sofar di pasal 11. Sofar itu menegur Ayub karena dia masih merasa tidak bersalah di hadapan Allah. Bayangkan ya, jadi selama ini kita melihat bagaimana orang tuh benar-benar merasa, aku nih hidup udah bener loh, masa iya masih sakit, kan gitu. Kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi, ini kata Sofar. Allah berhak melakukan apa saja kepada siapa saja tanpa ada yang dapat menghalangi. Kalau kemarin saya khotbah di Petra Bogor, saya bilang suara terbanyak belum tentu suara Tuhan. Karena ketika Tuhan bersuara, dia tidak perlu dukungan orang banyak. Dia Allah, dia bisa bersuara apa saja kepada siapa saja, nggak perlu dukungan orang banyak. Nah itulah kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi. Lalu menurut Sofar, Ayub harus bertobat. Sudahlah, angkat hati kepada Tuhan, dan tidak membiarkan kecurangan terjadi di rumahnya. Artinya, sama seperti dua sahabat yang lain, Sofar itu mau menyinggung kesalahan Ayub dalam mendidik anak-anaknya. Ini yang masuk dalam pertanyaan tadi ya. Ini dosa siapa nih? Kalau sampai anak-anaknya Ayub mati atau sampai Ayub itu mengalami malapetaka yang luar biasa dahsyat,
Ini dosa siapa? Apakah karena dosa anak-anak sehingga Ayub kena malapetaka, atau sebaliknya, anak-anak itu binasa karena ada yang salah dengan cara didik Ayub? Ini yang menempatkan percakapan ini pada benar-benar pada upaya mencari siapa yang salah ini. Apakah karena Ayub salah didik? Ya mungkin juga karena anak yang berdosa di hadapan Tuhan, dia yang minta ampun. Bisa juga itu salah satu bukti Ayub memanjakan anak-anaknya. Atau Ayub mendapat malapetaka ini karena anak-anaknya. Jadi menurut Sofar, ya apa boleh buat. Ayub yang masih hidup, Ayub yang bertobat. Apa Apakah ini karena kesalahan anak-anaknya atau kesalahannya Ayub? Dari sini Bapak Ibu kita mau lihat ternyata sakit penyakit itu mutlak keputusan Allah berdasarkan maksud dan kedaulatannya. Dari percakapan dengan eh, Elifas, Bildad, dan Sofar, kesimpulannya adalah sakit penyakit itu ternyata keputusan Allah. Ada maksud Allah, ada kedaulatan Allah. Jadi salah satunya, kalau kita berangkat dari kitab Ayub, salah satunya adalah Allah mau membuktikan iman. Dari awal diceritakan Ayub itu boleh dibilang pertaruhan imannya, Allah mempertaruhkan imannya Ayub kepada iblis. Jadi dengan pede sekali Allah itu percaya diri sekali bahwa Ayub itu tidak akan uh, berubah jahat. Lalu iblis bilang, iya jelas lah dia nggak menjadi jahat, dia nggak berdosa. Kalau semua-semua yang dia minta dipenuhi oleh Tuhan, ya dia mau berdosa apa lagi? Kata Allah, ya sudah, ambil sudah. Bikinlah dia celaka. Yang penting dia masih hidup aja, nyawanya nggak boleh diambil. Datang lagi, ya iyalah dia masih bersyukur. Orang Allah masih memagarinya dengan Ayub tidak pernah tahu bahwa dirinya dijadikan taruhan oleh Allah. Dan jangan-jangan ini Bapak Ibu ya, ini juga terjadi pada kita. Kita tidak pernah tahu bahwa kemalangan yang menimpa kita ini karena Allah sedang taruhan dengan si iblis. Bahwa anakku ini mau dikasih kesusahan seperti apapun, dia akan tetap jadi anak baik. Bayangkan ya, kita jadi barang taruhan, kita udah merasa paling pontang-panting, paling menderita, ternyata Allah tenang-tenang saja karena dia tahu kita kuat. Ada juga unsur menegur, ada, unsur menegur itu ada. Apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Ayub itu nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Ada unsur teguran, ada. Ada unsur tanpa alasan, ada. Ini yang dibahas oleh Ayub. Pada akhirnya Allah membuatnya sakit, menderita tanpa alasan. Karena ya memang Allah mau membuktikan kedaulatannya. Itu yang tadi dibilang. Dalam bertindak, Allah tidak membutuhkan dukungan orang banyak. Tanpa alasan, mungkin juga tanpa alasan. Jadi ternyata sakit penyakit itu adalah mutlak keputusan Allah. Apakah itu dalam rangka dia membuktikan iman kita, kita dijadikan taruhan? Apakah itu memang bermaksud menegur? Dengan demikian, dengan Ayub mengalami malapetaka, ada pemikiran-pemikiran yang mengkritisi kebaikannya, dan itu baik. Atau mungkin ya sampai saat ini kita nggak tahu juga kenapa Allah melakukan itu tanpa alasan, ya karena dia yang Allah, terserah dia lah. Kata Ayub, kita mau bilang nggak boleh gitu dong Tuhan, harus ada alasannya. Orang dia yang Tuhan. Kata Ayub, sekalipun ada pengadilan yang bisa digelar, nggak ada wasitnya. Kita mau bilang nggak bisa gitu dong. Mestinya kalau aku udah setia, aku harusnya mendapat hal yang baik. Ya silahkan aja kita berargumen begitu. Orang ini pengadilan gak ada wasit kok. Allah yang menentukan.
Nah, Bapak Ibu, materi ini mau bilang gini, apa yang disampaikan ketiga sahabat Ayub itu tidak salah, tapi dampaknya terhadap Ayub ini perlu diperhatikan. Ini juga bicara kepada kita, Bapak Ibu. Pertama, koreksi diri perlu, perlu. Sebaik-baiknya Ayub, sebaik-baiknya kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik, koreksi diri perlu, tapi saling menyalahkan jangan. Jangan setelah kita mengoreksi diri, lalu kita menyalahkan diri kita sendiri, kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan ini dan itu. Koreksi diri perlu, perlu, tapi nggak perlu saling menyalahkan. Lalu mencari maksud Tuhan perlu, perlu, tetap, tetap kita harus cari tahu apa maknanya, apa maksudnya, apa pelajarannya. Tapi ingatlah kita nggak bisa mengajari Tuhan. Kita nggak bisa mengajari Tuhan mengatakan bahwa ini yang adil, itu tidak adil. Kita tidak berhak mendapat keadaan seperti ini. Kita berhak yang lebih baik. Nah, itu yang dibilang. Mencari maksud Tuhan perlu, perlu. Tapi kita nggak bisa mengajari Tuhan, nggak usah ngajarin Tuhan. Saling menguatkan perlu, tapi tidak untuk saling menggurui. Kehadiran tiga sahabat Ayub itu sudah sangat menguatkan di 7 hari pertama. Tapi begitu mereka sudah saling menggurui, saya nggak sampai di pasal 16. Kalau pasal 16 dalam terjemahan lama, tertulisnya penghibur-penghibur sialan kalian semua. Kalau di sini ditulisnya, kalau di terjemahan baru ini diperhalus. Tetapi Ayub menjawab hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur yang menyusahkan saja kamu semua. Kalau di yang baru, terjemahan baru dia bilang menyusahkan. Tapi kalau yang lama, tidak ragu-ragu, terjemahan itu menuliskan penghibur sialan kamu semua. Siapa yang mengartikan sakit penyakit sebagai dosa atau hukuman kalau begitu? Ayub menuliskan begini, sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, mulutku itu akan menyatakan aku bersalah. Jadi siapa yang sebenarnya mengatakan bahwa sakit itu dosa atau hukuman Allah? Rasa bersalah kita sendiri. Ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Bisa juga karena peringatan keras untuk tidak melanggar perintah Allah. Jadi ketika dikatakan pelanggaran terhadap hukum Allah itu mendatangkan penyakit, sebetulnya fokusnya itu bukan di penyakitnya. Fokusnya adalah peringatan keras untuk tidak melanggar. Dan ketika kita tahu situasi ini, muncullah dorongan untuk segera bertobat. Jadi ada bagusnya juga kalau kita berpikir bahwa apakah malapetaka yang kita alami ini hukuman Allah kah? Kalau orang Kristen biasanya langsung nggak terima Bapak Ibu. Hukuman itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Iya, hukuman kita secara teologis ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi apakah kita nggak ada tergerak untuk bertobat? Apakah kita nggak berpikir untuk memperbaiki diri setelah peristiwa itu? Berikut, nah kalau kata Tuhan Yesus, itu bukan salah siapa-siapa. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita mau lihat, akhirnya bagaimana ini? Tuhan Yesus bilang, ya sudahlah, ini bukan salah siapa-siapa. Yang mengatakan itu salah adalah rasa bersalah kita sendiri, yang membuat kita merasa bersalah, yang membuat kita berpikir bahwa itulah hukuman Allah adalah karena kita memang harus ada apa ya mandatori, ada pecutan untuk bertobat. Lalu Tuhan Yesus bilang, bukan salah siapa-siapa, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kok ke sini? Oh, ini. Nah, pada akhirnya saya mengambil dari 5 tahap berduka yang sangat terkenal. Ini
kemungkinan besar nanti juga akan dipakai Dokter Carla. Biasanya Dokter Carla suka sekali bahas ini. 5 tahap berduka. Kenapa? Kenapa dibilang pada akhirnya kemuliaan Allah, pekerjaan Allah harus dinyatakan? Karena ketika kita berduka atau kita mengalami musibah, malah mengalami malapetaka, kita mendapat vonis penyakit yang berat dan seterusnya, tahap pertama itu penyangkalan. Penyangkalan yang ada di kitab Ayub, ketika Ayub mengatakan, aku nggak melakukan kesalahan apapun, aku nggak curang, aku tetap jujur, itu bentuk penyangkalan. Aku, pokoknya aku tidak layak untuk mendapat hal yang buruk ini. Aku selalu berkata benar, itu penyangkalan di kitab Ayub. Lalu marah, marah Ayub tuh sampai bilang habisi saja aku Tuhan sekalian. Kalau Tuhan nggak mau nolong ya sudahlah selesaikan. Dan kemarahan itu juga bisa eh, muncul atau dipicu oleh teman-temannya. Dia rasa tidak ada yang mempedulikan. Sebetulnya semuanya peduli, cuman tidak cocok. Dia rasa dia ditinggalkan. Dia rasa dia tidak mendapat dukungan. Lalu mulai masuk di tawar-menawar. Ini kata-kata ini tuh ada di Ayub dan juga di Mazmur kalau nggak salah. Di dalam dunia orang mati siapakah yang akan bersyukur? Seolah-olah baik Ayub maupun pemazmur mau tawar-menawar begini sama Tuhan. Kalau aku sudah mati, aku nggak bisa bikin apa-apa. Dengan kata lain, tolonglah Tuhan, sembuhkanlah aku, hidupkanlah aku, supaya aku masih bisa bersyukur dan berguna. Lalu depresi, depresi ini paling umum, baru pada tahap terakhir menerima. Nanti depresi ini dibahas oleh Dokter Carla. Menerima. Nah, bentuk penerimaannya setelah menerima, ini saya dapat dari dosen saya, Pak Simon Rahmadi. Ketika waktu itu kami mengalami masa terberat dalam hidup, dia bilang gini, nggak usah berpikir untuk mengulang yang sudah lewat, tapi tuliskanlah kisah yang baru, berdasarkan kenyataan terbaru, tanpa perlu mengulang apa yang telah berlalu. Jadi kalau kita masuk pada tahap menerima, ya sudah, nggak perlu lagi mengulang-ulang yang lama, tulis saja kisah yang baru. Nah, ini sangat berlaku, sangat bisa berlaku bagi kita yang sudah mengalami perubahan hidup. Dari yang sehat menjadi sakit, dari yang anggota tubuhnya masih lengkap menjadi cacat, apalagi ya. Dalam situasi-situasi itu, nggak perlu kita mengulang apa yang telah berlalu, tapi tuliskanlah kisah yang baru berdasarkan kenyataan yang terbaru. Kalau memang kita sudah tidak punya lagi ini dan itu, ya buatlah kisah yang baru dengan keadaan yang terbaru. Tidak perlu ingin sama seperti orang lain. Jadi dalam artian ketika kita masuk dalam menerima, em, cobalah untuk, ini sarannya waktu itu ya, misalnya gini, kalau dulu Rudolf suamiku itu suka sekali menyanyi, bagus sekali suaranya. Sekarang nggak usah bilang-bilang lagi supaya bisa nyanyi seperti dulu. Cobalah move on, melanjut dengan mengatakan sekarang kita menyanyi dengan suara seperti ini. Sekarang kita berkata-kata dengan suara seperti ini. Jadi tuliskanlah kisah baru, tidak perlu mengulang apa yang sudah berlalu, dan nggak perlu lagi sama seperti orang lain. Pingin ya seperti keluarga orang lain, pingin ya seperti kondisi orang lain yang sudah berumur tapi tetap sehat. Nggak perlu ingin sama seperti orang lain. Lalu itu namanya penerimaan diri. Memaksimalkan atau merawat bagian yang masih ada. Apa yang tertinggal itulah yang dinikmati. Kenapa gambarnya pohon kelapa? Kalau nggak salah pohon kelapa ini setiap bagiannya tuh berguna. Jadi setiap bagian kita yang bisa dimaksimalkan itulah yang fokus. Memaksimalkan apa yang tertinggal. Lalu yang paling menolong adalah mengambil bagian dalam support group. Kita masuk dalam kehidupan orang lain untuk mengilhami, apakah mengilhami orang bertobat atau untuk mengembangkan diri dengan apa yang ada. Bukan menggurui, bukan mengajari karena
pengalaman setiap orang itu tidak sama, banyak variabelnya. Jadi setelah kita masuk dalam tahap penerimaan yang kata Tuhan Yesus, ini bukan salah siapa-siapa, tapi ini supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Nah, pekerjaan Allah yang mau dinyatakan ini semuanya Bapak Ibu. Kita bisa menulis kisah yang baru tanpa perlu mengulang yang lama. Kita tidak perlu ingin seperti yang lain, yang menurut kita itulah yang ideal. Keadaan kita ini ideal menurut Tuhan. Kita memaksimalkan aja apa yang tertinggal dan mengambil bagian dalam support group supaya orang lain bisa juga melewati masa-masa sulit. Sampai di sini, Bapak Ibu, terima kasih.